Tahun baru, tanggungan baru. Hari baru, koin baru. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat tahun baru 2025, yaitu tahun di mana tanggungan kita buat pemerintah semakin banyak. Udah ngerasain harga barang yang terlanjur naik belum? Untungnya bolong lilit Yomart favorit kita belum sih. Kabarnya memang PPN 12% ini nggak jadi naik untuk barang umum. Tapi secara formal dan tertulis, PPN 12% ini bakal tetap ada. Intinya gitu. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah gimana sih dampaknya terhadap pasar sepatu nasional. Apakah kita nggak boleh beli sepatu dulu tahun ini atau kayak gimana? Yuk, kita bahas bareng-bareng. $12 untuk barang mewah. Yang lainnya berarti tetap di 11%. Gitu ya. Yang selama ini berjalan, ya jalan aja seperti biasa. Tidak ada perubahan di dalam PPN 12%. Ya. Percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit. Terima kasih. Selesai. Bagaimana kemudian produktivitas dari tenaga kerjanya itu akan meningkat, marketnya juga nggak bisa diperluas lagi. Bagaimana kita membukakan pasar buat mereka? Membukakan pasar itu bisa keluar, bisa di dalam kan? Nah itu dengan kebijakan apa? Kebijakan perdagangan dalam negeri, perdagangan internasional, tinggal apa yang akan kita lakukan gitu. Soal PPN 12% yang katanya batal naik, ternyata di PMK-nya cuma banyak nyebutin angka 12%. Dan memang secara tertulis nantinya PPN yang kita bayar dari produk yang kita beli itu 12%. Biarpun yang kita bayar cuma 11%. Ada kekhawatiran masalah politik dari polemik yang satu ini. Tapi kesampingkan dulu karena kita mau fokus bahas secara sosial dan ekonominya. Ya, yang namanya PPN pasti yang kena semua lapisan masyarakat. Karena targetnya itu konsumen barang akhir. Otomatis ini juga berkaitan secara langsung sama market sepatu. Hal itu kan yang akhirnya memicu banyak protes dari masyarakat yang cepat atau lambat bakal kerasa dampaknya. Soalnya kondisi negara kita ini cukup mengkhawatirkan loh. Kita ingat sendiri soal deflasi yang bikin banyak orang males buat ngeluarin duit mereka untuk hal-hal yang nggak penting. Terus banyak juga kelas menengah yang akhirnya turun kelas karena income mereka yang dipotong iuran. Apalagi mereka yang kerja di sektor formal termasuk para buruh pabrik sepatu, entah itu lokal ataupun internasional. Itu baru sedikit dari banyaknya hal rumit. Belum ngomongin lapangan kerja yang sedikit, administrasi usaha yang super ribet, sampai investasi luar negeri yang males masuk ke Indonesia. Nah ini harusnya bakalan jadi snowball effect cepat atau lambat kalau gini-gini terus. Apalagi kalau koefisiennya mulai dimainin sama pemangku kebijakan. Makin seru dah tinggal di Konoha. Kita juga harus ingat kalau Indonesia ini mau masuk ke OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Yang intinya jadi bagian organisasi ini untuk mendorong ekonomi kita lah. Which is good sebenarnya. Tapi agaknya banyak hal yang masih prematur dan harus dikuatin dulu. Jadi kesannya tergesa-gesa gitu. Minimal kalau industri sepatu nih, ini mah saran aja ya. Manufakturnya tolong bantu ditingkatin, biar nggak ada lagi tuh brand lokal yang white label dari Cina. Berdayakan SDM kita yang melimpah dan kompeten untuk memperluas sektor formal, biar bisa juga mengutin PPH. Tambah teknologi nih, yang harus diakui kita ini ketinggalan banget. Padahal kita punya banyak banget universitas top yang harusnya bisa juga diberdayakan. Itu sedikit sih kalau kita ngomongin industri sepatu aja. Tapi kalau sampai bener dikembangin nih, makin melejit dah industri Indonesia. Soalnya percuma gitu masuk organisasi negara maju, sedangkan manufaktur dan Indonesia negara kita ini masih lesu. Kita tahu bahwa tidak hanya gempuran impor produk pakaian begitu Pak, tapi ternyata juga impor alas kaki atau footwear. Betul. Tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia juga melakukan ekspor. Ya. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK pada industri padat karya kembali terjadi. Produsen sepatu PT Hornming Indonesia di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten mem-PHK 600 karyawan akibat turunnya permintaan global. Perlu banget kita tahu kalau industri sepatu lokal kita ini lagi di masa perkembangan yang cukup cepat lah. Walaupun tanpa bantuan dari pemerintahnya. Soalnya gimana pun sumber daya manusia industri sepatu Indonesia ini, mau rumahan atau pabrikan, skillnya ini harus banget dipertimbangkan. Nah, deflasi kemarin aja itu udah jadi bukti nyata betapa lesunya minat masyarakat buat belanjain duitnya. Kalau sekarang ditambah dengan PPN 12%, gimana coba?
Iya, gua tahu kok kalau 12% ini berlaku cuma buat barang mewah. Tapi kan, ya, ini asumsi kita aja sih. Tapi gimana pun, isu ini udah terlanjur bikin masyarakat kita resah dan takut sih. Soalnya kalian mungkin udah lihat, ada yang udah terlanjur naikin harga barangnya dan dipukul rata gitu. Akhirnya fear masyarakat naik dan menunda keputusan belanja mereka buat sesuatu yang lebih penting dulu. Dan duitnya ngendap di tabungan. Yaitu kalau yang punya tabungan. Kalau yang kagak punya tabungan gimana? Dan menurut kalian, apakah sepatu jadi kebutuhan primer? Untuk sebagian orang, bisa iya, bisa enggak. Cuman ada ketakutan sih di sini. Soalnya kan kelas menengah ini menurun, yang otomatis kemampuan belinya juga ikutan turun. Kalau kayak gini, udah ketebak dong. Yang bakalan mereka beli apa? Kalau nggak KW, ya sepatu impor fashion, harga 70 ribuan. Terus di sisi lain, sales produk sepatu lokal yang notabene-nya adalah sektor formal dan tenaga kerjanya bisa dibilang banyak nih. Cepat atau lambat, bakal ada perampingan dong. Yang artinya PHK bakalan terjadi dan akhirnya tingkat pengangguran juga bakalan bertambah. Amit-amit sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Sedangkan untuk industri sepatu brandednya, harapannya tahun ini makin strong. Karena research mereka besar dan kita tahu sendiri kalau market sepatu yang diproduksi sama pabrik Indonesia ini perginya kemana. Yang jelas, produktivitas industri sepatu lokal kita ini kemungkinan bakalan menurun. Kalau solusi untuk ningkatin pendapatan masyarakatnya nggak ada. Yang sekarang jadi pertanyaan, 2025 ini baiknya kita beli sepatu baru atau enggak? Tahun 2025 yang penuh kejutan dan pesimisme ini sebenarnya balik lagi ke kalian sih. Mau tetap beli sepatu dengan baik dan benar atau enggak? Gue cuma mau utarain mending-mendingnya. Ini serius, nggak ada sarkas-sarkas. Jadi gini, di satu sisi untuk ningkatin ekonomi negara kita, daya beli masyarakatnya harus tinggi buat nambah devisa negara. Selain itu, supaya sepatu lokal ini bisa sustain, otomatis kita harus support dengan beli produknya. Betul? Ingat, kalau kalian nonton video ini dan udah ngikutin Shoepolice dari lama, kalian harusnya tahu sepatu apa dan kayak gimana yang haram buat dibeli. Di sisi lain, kita juga harus tetap realistis dan ngutamain kebaikan diri kita sendiri dulu. Dengan menunda needs yang harusnya bisa kalian beli, tapi mending kalian beliin yang lebih urgent atau kalian pakai untuk jadi uang lagi. Yang jelas, karena negara kita ini kadang nggak jelas, jadi lebih baik kita prepare for the worst lah. Gitu aja, selamat tahun 2025 buat kita semua. Semoga semua ketakutan gua di dalam video ini nggak kejadian, dan ada plot twist yang jadi turn back point buat kita semua. Sia, makan siang gratis, budgetnya 10 ribuan. Tolong Pak Prabowo jangan take down video ini.